Oke, jadi selain kita jumlahkan setiap baris ya, kita jumlahkan semua baris pada tiap kolom, ya, kita jumlahkan semua baris pada tiap kolom, berarti kita dapat ini ya, n plus 1, n plus 2, sampai dengan n plus j. Sebaliknya kalau kita jumlahkan ya semua kolom pada tiap baris ya, ini kan kolom 1 pada baris pertama ya, ini kolom kedua pada baris pertama, ini kalau kita jumlahkan, maka indeks barisnya, indeks kolomnya ya, ini kita ganti dengan tanda plus. Jadi N1 plus, N2 plus, berarti ini jumlah kolom ya pada baris kedua sampai dengan N, ini adalah NI ya, NI plus. Ya. Nah, frekuensi yang kita hitung ya pada setiap baris dan pada setiap kolom, ini kita sebut dengan frekuensi marginal. Ya. Kalau untuk penjumlahan pada setiap kolom ya, ini setiap kolom yang ini ya, penjumlahan pada setiap kolom, ini kita sebut dengan frekuensi marginal dari variabel Y. Makanya di sini saya tuliskan Y margin. Jadi artinya ini adalah frekuensi marginal untuk variabel Y. Nah, sebaliknya kalau yang kita jumlahkan untuk setiap baris ya, berarti kita dapat N1 plus, N2 plus, sampai dengan NI plus, ini kita sebut frekuensi marginal ya dari variabel X. Jadi kalau marginal itu kita hanya melihat frekuensi khusus untuk X saja atau Y saja. Ya, dibedakan ya. Jadi kalau yang di tengah, ini kan frekuensi bersama-sama antara X dan Y. Tapi kalau marginal itu kita lihat masing-masing. Frekuensi untuk Y sendiri dan frekuensi untuk X sendiri. Itu kita sebut marginal. Ya. Nah, di sini sebagai simbol aja ya. Jadi simbol plus itu menyatakan penjumlahan di seluruh indeks yang digantikannya. Jadi sebagai contoh, kalau cuma ada 2 kategori untuk masing-masing variabel ya, maka NI plus, ya ini sama dengan NI, I-nya tetap ya, tidak berubah, cuman plusnya itu kita ganti sebagai penjumlahan di semua kategorinya. Berarti pada kolom 1 dan kolom 2. Sebaliknya, N plus J, berarti di sini artinya kita jumlahkan untuk semua barisnya, karena plus itu kan ya plus yang di depan ini kan menyatakan baris ya. Jadi untuk baris ke-1 masih kolom J yang sama, baris kedua dan kolom J yang sama. Ya. Sekarang kalau misalkan kita punya simbol N, indeks IJ-nya kita ganti plus-plus. Ya berarti indeks barisnya kita ganti, kita jumlahkan di semua indeks barisnya, dan juga kita jumlahkan di semua indeks kolomnya. Jadi N++ itu sama saja dengan menghitung. Kita jumlahkan semua frekuensi bersama yang ada di sini. Ya. Jadi sebagai ilustrasi, N++ ini kan bisa kita hitung sebagai apa? Plusnya yang untuk indeks di depan ya, ini tidak kita ubah, tapi plus yang ini kan, yang plus yang kedua, ini penjumlahan dari kolom 1 dan kolom kedua. Nah, selanjutnya plus ini yang di indeks sebelah kiri ya, di awal ini bisa kita nyatakan sebagai apa? Sebagai penjumlahan pada baris ke-1 dan baris ke-2. Jadi ini N11 ditambah N21 itu adalah yang ini. N plus 1, sedangkan yang N plus 2, yang ini ya, ini plusnya kita ganti dengan menjumlahkan di seluruh indeks yang digantikannya. Berarti ini indeksnya 1 dan 2. Tapi indeks yang 2-nya ini kan nggak berubah. Ini adalah penjumlahan ya dari yang indeks N plus 2. Dengan kata lain, ini apa? Penjumlahan ini kan menjumlahkan semua frekuensi bersamanya atau sama dengan N. Ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya NI plus, ya, berarti kalau NI plus ini menyatakan banyaknya pengamatan di mana variabel, di mana kita berbicara pengamatan untuk kategori ke I dari variabel ke X. Ya. Jadi untuk NI plus berarti kan kita punya apa? N1 plus, ada N2 plus, sampai dengan N I plus ya, di mana N1 plus, N2 plus sampai dengan NI plus ya.
Ini kan adalah jumlah ya, jumlah semua kolom pada tiap barisnya. Atau ini dengan kata lain kita sebut jumlah atau frekuensi marginal dari variabel X. Nah, sebaliknya kalau indeksnya adalah N plus J, berarti ini kita punya apa? N plus 1, N plus 2, sampai dengan N plus J besar, berarti yang ini kan, yang kita hitung yang ini, penjumlahan setiap kolom. Ya, penjumlahan setiap kolom, hasil penjumlahannya itu kita sebut sebagai frekuensi atau jumlah marginal dari variabel Y. Ya. Nah, dari tabel kontingensi, kalau yang sebelumnya kan di sini kita masih berbicara frekuensi ya, yang kita tuliskan frekuensi. Nah, dari frekuensi tadi di dalam tabel kontingensi kita bisa menghitung 3 struktur peluang ya. Pertama, kita bisa menghitung peluang bersama atau distribusi bersama, sama aja ya. Peluang bersama, atau bisa juga kita hitung peluang marginal atau distribusi marginalnya. Dan yang ketiga, kita bisa menghitung distribusi atau peluang bersyaratnya atau peluang kondisional. Ya, sekarang kita coba bahas ya masing-masing dari struktur peluang yang di sini, yang saya sampaikan di sini. Oke, di sini sekarang kita bahas dulu struktur peluang yang berkaitan dengan distribusi bersama atau peluang bersama dari dua perubahan acak kategorik atau dua variabel kategorik ya. Misalkan saya punya studi kasus meneliti suatu populasi di mana di sini saya mau menganalisis ya bagaimana kaitan antara pengemudi yang menggunakan sabuk pengaman ini ya. Jadi dari kecelakaan lalu lintas ya, mengenai kecelakaan lalu lintas, dari kasus kecelakaan lalu lintas kita bisa klasifikasikan ya, ada yang memakai supirnya, ada yang memakai sabuk pengaman, atau di sini kita kategorikan X-nya 1 artinya pakai sabuk pengaman, atau dia si supirnya nggak pakai sabuk pengaman. Saya sebut X-nya 2 ya. Kemudian dari kasus kecelakaan tersebut, kita klasifikasikan tingkat kecelakaannya. Di mana tingkat kecelakaannya kita klasifikasi jadi 3 kategori ya. Di mana kecelakaannya itu menyebabkan ada korban yang meninggal, kemudian ini ada korban yang hanya luka-luka saja, jadi nggak ada orang yang meninggal ya, tapi cuma luka-luka. Kemudian ada kategori kecelakaan yang ketiga, ini kecelakaannya mungkin tidak terlalu parah ya, tidak parah, jadi nggak ada korban sama sekali. Ya. Nah dari sini kita bisa kita klasifikasikan ya, artinya bisa kita hitung frekuensi dari kombinasi kejadian di mana kasusnya itu si supir. Misalkan yang ini dia pakai sabuk pengaman, tapi misalkan pakai sabuk pengaman, tapi ternyata masih ada korban meninggal. Atau sabuk pengaman, tapi ada korban luka-luka. Kemudian ada juga pakai sabuk pengaman, tapi di sini berarti nggak ada korban. Ya, jadi kita kombinasikan ya, setiap kategori pada variabel X dengan variabel Y. Ya. Nah, selain tadi kita bicara frekuensi ya, tabel kontingensi juga bisa kita tuliskan dalam bentuk distribusi bersamanya atau peluang bersamanya. Ya, jadi sebagai contoh di sini, misalkan saya punya peluang bersamanya, saya sebut dengan PIJ, di mana PIJ ini sebagai peluang ya, peluang bersama dalam artian peluang ketika X-nya sama dengan I dan Y-nya sama dengan J. Ya, nah, peluang PIJ ini kita sebut sebagai peluang bersama atau kita sebut juga distribusi bersama dari X dan Y. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung distribusi bersamanya atau peluang bersamanya? Sebenarnya sederhana ya. Saya pakai contoh yang sebelumnya aja. Nah, yang ini. Nah, kalau kita pakai contoh yang ini kita bisa hitung peluang bersamanya berapa? Nah, ini harus kita hitung dulu ya, sebentar. Saya hitung.
Oke, saya mau menghitung total datanya, ini semuanya ada 1127 ya. Jadi kalau dihitung, ini kita jumlahkan N plus-plusnya atau N-nya, tadi saya hitung, tadi berapa? 1127 ya, 1127 ya. Nah, ini kita masih berbicara frekuensi bersama ya. Nah, kita bisa hitung peluang bersamanya atau distribusi bersamanya gimana? Ya kita bagi aja masing-masing frekuensi kita bagi dengan total data ya. Ini kita bagi dengan 1127, ini juga sama ya. Kita bagi dengan total datanya 1127. Nah, inilah yang kita sebut dengan peluang bersamanya. Kalau yang ini berarti adalah peluang Pi11. Yang ini kita bagi frekuensinya dengan total datanya, ini kita sebut dengan Pi, ini adalah 21 ya. Yang ini adalah Pi, ini adalah Pi12, yang ini adalah Pi22 ya. Jadi frekuensi peluang bersamanya tinggal kita bagi aja ya dengan total data ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kebetulan data yang saya punya ini sudah langsung dalam bentuk peluang bersama ya. Tapi kalau mau dihitung pun bisa, asalkan kita tahu jumlah kejadian ininya ya, jumlah total kecelakaan lalu lintas untuk setiap kombinasinya kita tahu, dan nanti dibagi dengan banyaknya kecelakaan, nanti kita dapatkan proporsinya atau peluang bersama dari setiap kombinasi antara X dengan Y. Ya. Jadi kita dapatkan Pi11 sama dengan 0,01. Artinya apa 0,01? Kalau misalkan ada 100 kejadian, 100 kecelakaan lalu lintas, ya misalkan N-nya 100. Ya. Berarti 0,01 ini menyatakan apa? Ada satu kecelakaan di mana si supir pakai sabuk pengaman dan menyebabkan ada korban yang meninggal. Ya. Nah, sama juga 0,50 ini menyatakan apa? Kalau ini ada 100 kecelakaan, berarti 50 diantaranya itu kasus di mana supirnya pakai sabuk dan menyebabkan korban luka-luka. Ya. Dan sama, misalkan yang ini 0,25 ya. Ini menyatakan apa? Dari 100 kecelakaan ya lalu lintas, 25 diantaranya ini si supir tidak pakai sabuk pengaman dan korbannya itu hanya luka-luka saja. Ya. Jadi contohnya di sini ya, kalau kita punya Pi23, ini artinya kita hitung peluang. Ketika X-nya sama dengan 2, 2 ini artinya nggak pakai sabuk pengaman. Ya. Yang Y sama dengan 3, ini artinya tidak ada korban. Berarti yang ini ya. Jadi 0,01 ini artinya bisa kita juga tafsirkan sebagai 1% ya. 1% kecelakaan lalu lintas itu adalah kecelakaan di mana pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak ada korban yang luka. Ya. Jadi ini kalau kita kalikan 100 ya jadi proporsi ya. Jadi 1% dari kecelakaan lalu lintas itu pengemudinya tidak pakai sabuk pengaman ya dan tidak ada korban yang luka ya. Dan peluang bersama ini kalau kita jumlahkan tentu harus sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita jumlahkan untuk setiap indeks I dan J, di sini kita jumlahkan PIJ, tentu peluangnya harus sama dengan 1. Ya, jadi ini tabel kontingensi ini menunjukkan peluang bersamanya atau distribusi bersama dari variabel X dan variabel Y. Ya. Oke, selanjutnya peluang yang kedua dari tabel kontingensi, kita bisa juga menghitung peluang marginalnya atau distribusi marginal. Nah, peluang marginal ini masih ada kaitannya dengan tadi ya, frekuensi marginal. Ya, sama aja. Di mana tadi kalau frekuensi marginal, itu kan tadi ya, yang kita lihat sebagai penjumlahan setiap kolom dan juga penjumlahan setiap baris. Ya. Jadi yang ada di luar tabel yang ini kan kita sebut marginal ya. Nah, sama halnya seperti seperti frekuensi marginal, kalau peluang bersamanya kita jumlahkan untuk setiap kolom ya. Jadi contohnya yang ini,
Tadi kita punya peluang bersama untuk kolom 1 kan ada 2 ya. Pada saat si pengemudi pakai sabuk pengaman dan tidak pakai sabuk pengaman. Kalau kita jumlahkan nilainya 0,04 ya. Ini juga sama kolom kedua, kalau kita jumlahkan peluang bersamanya 0,75. Yang kolom ketiga kita jumlahkan sama dengan 0,21 ya. Nah, penjumlahan dari setiap kolom ya, ini kita sebut dengan peluang marginal dari variabel Y. Ya, ini adalah peluang marginal dari variabel Y. Begitu juga untuk setiap baris ya. Setiap baris kalau kita jumlahkan, ini kita dapatkan ya 0,71 kita jumlahkan. Kolom pertama 0,01 ditambah 0,5 ditambah 0,2 kita dapat 0,71 ya. Begitu juga pada baris kedua kita dapatkan jumlahnya 0,29 ya. Nah, peluang marginal ini juga sama ya, memenuhi sifat distribusi peluang di mana penjumlahannya sama dengan 1 ya. Jadi untuk variabel Y ya, maka kita bisa tuliskan ya penjumlahan dari semua peluangnya ya. Ini adalah P plus ini adalah P plus J ya. P plus J untuk J dari 1 sampai 3, ini kan jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi ini dari 0,04 ditambah 0,75 ditambah 0,21 ya. Begitu juga marginal dari variabel X, ini kalau semua peluangnya kita jumlahkan ya, berarti dari I 1 sampai 2, untuk setiap baris ya, baris ke-1 dan baris kedua ini sama dengan 1. Ya. 0,71 ditambah 0,29. Ya. Jadi masih memenuhi sifat dari distribusi peluang ya. Jadi semua peluangnya kita jumlahkan sama dengan 1 ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih interpretasi dari peluang marginal? Ya, kalau tadi peluang bersama jelas ya. Peluang bersama itu menyatakan bisa kita tafsirkan sebagai peluang atau proporsi mendapatkan kejadian di mana X-nya misalkan sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Contoh ya. Nah, sekarang kalau marginal 0,04. Ini menyatakan apa? Ini adalah proporsi ya. Kalau kita katakan proporsi atau persentase berarti 4%. 4% ini menyatakan apa? 4% ini menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal itu sebanyak 4%. Terlepas si pengemudinya pakai sabuk pengaman atau enggak. Ya, jadi untuk peluang marginal Y berarti kita abaikan informasi X-nya. Ya. Jadi nilai 0,04 ini menyatakan peluang ya, peluang atau proporsi sebanyak 4% kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan korban meninggal. Begitu juga 75 ini 0,75 artinya 75% kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan korban luka-luka, terlepas si pengemudi pakai sabuk pengaman atau tidak ya. Nah, sebaliknya ini sama ya. 0,71 ini menyatakan apa? Karena dia adalah marginal dari X, berarti ini artinya apa? 71% kecelakaan lalu lintas itu adalah pengemudinya menggunakan sabuk pengaman. Ya, terlepas korbannya meninggal, luka-luka atau tidak ada korban. Ya. Sedangkan yang 0,29 ini artinya 29% kecelakaan lalu lintas itu pengemudinya tidak menggunakan sabuk pengaman. Ya. Oke, nah sekarang di sini ditanyakan berapa proporsi kecelakaan lalu lintas di mana pengemudi menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini jelas contoh pertanyaan yang di mana kita harus menghitung peluang marginal, ya. Ini adalah pertanyaan menghitung peluang marginal, ya. Karena di sini hanya ingin diketahui dihitung berapa proporsi ya atau peluang di mana kecelakaannya itu kecelakaan lalu lintasnya pengemudinya menggunakan sabuk pengaman. Tidak diberikan info apakah kecelakaannya mengakibatkan meninggal, luka-luka atau tidak ada korban. Ya. Jadi contoh di sini ya. Ini adalah pertanyaan mengenai
peluang marginal, di mana peluangnya itu adalah sebesar yang ini. Ya, yang ini ya. 0,71 ya. Peluang atau proporsi yang proporsi di mana kecelakaan lintasnya menggunakan sabuk pengaman ya. Di mana tadi 0,71 ya kita jumlahkan semua peluang bersama pada baris ke-1 ya. Jadi ini kita hitung yaitu peluang X. Ini ya, peluang X sama dengan 1. Ya. Nah, di sini nah ini tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi total baris ya. Total baris atau nilai peluang yang kita hitung pada setiap barisnya ya, itu nanti akan membentuk distribusi marginal dari variabel X, yang ini ya, ini variabel X marginalnya, sedangkan yang kita hitung, kita jumlahkan untuk setiap kolom, yang ini ya, ini akan membentuk distribusi marginal dari variabel Y. Ya. Oke, tadi bersama, distribusi bersama, sama distribusi marginal ya. Nah, berikutnya struktur peluang yang ketiga, kita bisa menghitung distribusi bersyarat atau distribusi kondisional. Nah, distribusi bersyarat itu apa? Distribusi bersyarat kalau kita kembali mengenai konsep peluang ya di di stat elementer ya, statistika elementer. Ini mirip seperti kita menghitung peluang bersyarat ya. Jadi kalau misalkan peluang X bersyarat Y, maka ini kan kita hitung sebagai apa? Peluang di mana X dan Y terjadi dibagi dengan peluang yang disyaratkan. Ya. Jadi distribusi bersyarat itu adalah, atau peluang ya, peluang bersyarat itu artinya kita menghitung peluang ketika kejadian yang disyaratkan itu sudah terjadi. Ya, jadi seperti menghitung peluang X diberikan Y, ini kan artinya kita menghitung peluang X, di mana diberikan Y-nya itu sudah terjadi. Ya. Jadi dari sini kita bisa tuliskan ya, kalau kita mau menghitung peluang bersyarat dari variabel Y, diberikan X-nya sudah terjadi, ya, maka di sini artinya kita menghitung distribusi peluang dari Y, di mana kategori dari X-nya ya yang disyaratkan itu kita buat tetap atau kita buat fix. Ya. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita mau menghitung peluang bersyarat Y sama dengan J, diberikan X sama dengan I, ini sama dengan sama konsepnya seperti ini ya. Kita hitung peluang bersamanya, di mana X sama dengan I dan Y sama dengan J terjadi, dibagi dengan peluang yang disyaratkan, yaitu ketika X sama dengan I. Ya. Kita tahu bahwa peluang yang di atas ini kan menyatakan apa? Peluang bersama. Ya, peluang bersama tadi notasinya adalah Pi I dikalikan Pi IJ. Ini peluang bersama dibagi dengan P peluang X sama dengan I. Ini apa? Ini adalah peluang marginal, ya. Jadi bersyarat itu artinya kita membagi ya peluang bersama dibagi dengan peluang marginalnya. Ya, ini peluang marginalnya sebesar pi I plus. Ya, ini ya menghitung peluang bersyarat. Ya. Oke, nah di sini diberikan kembali ini tabel kontingensi yang sama seperti di slide sebelumnya ya. Misalkan di sini kita mau menghitung peluang bersyarat. Y sama dengan I diberikan X sama dengan I. Kalau kita menggunakan rumus ya, pakai rumus ini kan artinya apa? Kita menghitung peluang ya. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ya. Dibagi dengan yang disyaratkan apa? Peluang X sama dengan 1 ya. Nah, sekarang peluang bersama X sama dengan 1, Y sama dengan 1 berapa? Ini kan ya, 0,01, yang ini, dibagi dengan peluang marginal ketika X sama dengan 1. Peluang marginal X sama dengan 1 yang mana? Yang ini kan ya. Ini marginal ketika X sama dengan 1. Jadi dibagi 0,71, yaitu 0,014 ya. Begitu juga yang ini ya. Ini artinya kita hitung X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ya.
Peluang bersamanya dibagi dengan yang disyaratkan, itu adalah X sama dengan 2. Peluang bersama ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 1, berarti yang ini kan ya. Ini adalah peluang bersama, X-nya 2, Y-nya 1. 0,03. Dibagi peluang marginal dari X sama dengan 2. Marginal X sama dengan 2 kan yang ini. 0,29. Ya. Diperoleh peluangnya 0,103. Oke, nah itu dari sisi hitung-hitungan, jelas kalian harusnya bisa ya, kan ini tinggal kita substitusi ke dalam rumus persamaan ya. Nah, yang jadi masalah biasanya interpretasi ya. Maksudnya apa sih peluang Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1? Ya. Peluang Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1, ini memiliki peluangnya sebesar 0,014. Artinya apa? Kalau kita ini jadikan persentase ya, ini kan besarnya berapa? 1,4% ya. Oke, interpretasinya apa? 1,4% ini. Ini menyatakan bahwa diberikan X sama dengan 1, berarti yang ini ya, diberikan pengemudinya menggunakan sabuk pengaman, ya, ada sebanyak 1,4% yang mengakibatkan korbannya meninggal. Ya, jadi sekali lagi ini menyatakan apa? Diberikan pengemudi menggunakan sabuk pengaman, yang ini ya, maka sebesar 1,4% diantaranya itu mengakibatkan korban meninggal. Sama yang ini, ya, X sama dengan 2 itu menyatakan apa? Nggak pakai sabuk pengaman. Jadi diberikan pengemudinya tidak pakai sabuk pengaman, ada sebesar 10,3% di mana mengakibatkan korban meninggal. Ya, bisa dibedakan ya cara mentafsirkannya ya. Dari mulai distribusi bersama, kemudian distribusi marginal sama bersyarat ya. Jadi kalau bersyarat ini ya, diberikan ya. Jadi kalau seperti ini di kalangan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman ya, berarti korban yang mengakibatkan korbannya meninggal ya, meninggal itu sebesar 10,3%. Ya. Nah, ini ada interpretasinya ya. Jadi di sini sebanyak 1,4% ya, ini menyatakan peluang bersyarat ya, proporsi atau ya proporsi bersyarat ya. Jadi ini di antara kecelakaan ya, di mana pengemudinya pakai sabuk pengaman, sebanyak 1,4% diantaranya korbannya meninggal. Ya. Sedangkan yang kedua ini berarti di kalangan pengemudi yang tidak menggunakan sabuk, 10,3% itu mengakibatkan korbannya meninggal. Ya. Oke, nah ini ya distribusi bersyarat ya. Jadi kalau yang ini kan yang saya tuliskan adalah peluang bersyarat Y diberikan X. Kita juga bisa hitung sebaliknya. Peluang X diberikan Y. Ya. Misalkan peluang X sama dengan 1 ya. Peluang X sama dengan 1 diberikan Y sama dengan 1, ini jelas nggak sama dengan yang ini. Ya, ini beda ya. Kalau ini Y diberikan X, kalau yang ini adalah X diberikan Y. Ya, ini bisa dihitung peluangnya sebesar berapa? Ini adalah sebesar 0,01 dibagi dengan marginal dari si Y. Marginal Y sama dengan 1 kan yang ini ya, 0,04. Sebesar berapa ini? 0,25 ya. 1/4. Nah, interpretasinya apa? Interpretasinya diberikan korban-korbannya meninggal ya, meninggal dunia ya. 25% diantaranya si pengemudi itu menggunakan sabuk pengaman. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita hitung peluang X sama dengan 2, X sama dengan 2, diberikan Y sama dengan 1 ya. Berarti ini peluangnya apa? X-nya peluang bersamanya untuk 1 dan 2, berarti yang ini ya, 0,03 dibagi dengan yang disyaratkan Y-nya sama dengan 1 ya, berarti yang ini, 0,04.
Berarti sebesar 0,75 ya. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi untuk contoh yang berikutnya tadi ya, kita hitung untuk peluang bersyarat ya, X sama dengan 2 diberikan Y sama dengan 1, kita hitung 0,75. Berarti ini interpretasinya apa? Di antara kecelakaan ya, yang mengakibatkan korban meninggal, ini ya, mengakibatkan korban meninggal, 75% di antaranya itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Ya, jadi dari sini kalau di antara korban meninggal ya, itu peluangnya lebih besar kalau si pengemudinya itu tidak menggunakan sabuk pengaman ya. Karena ini ya, proporsinya atau peluangnya sebesar 0,75. Sedangkan yang meninggal, diberikan meninggal, peluang dia tidak pakai sabuk, dia pakai sabuk pengaman ya, itu sebesar 0,25 ya. Oke, nah di sini saya buatkan lagi ya tabel kontingensinya. Sekarang tabel kontingensinya yang ada di dalam kotak ya, yang ini menyatakan peluang bersyaratnya. Kalau tadi sebelumnya yang ada di tengah kotak ya, itu selalu menyatakan peluang bersama, tapi bisa juga yang ada di kotak ini menyatakan peluang bersyarat ya. Sebagai contoh, misalkan kita mau menghitung peluang bersyarat Y diberikan X. Berarti ini kita menghitung peluang Y diberikan X. Ya. Nah, bagaimana menghitung peluang Y diberikan X ya? Tadi kan prinsipnya kita hitung peluang Y sama dengan J ya. Kemudian X-nya sama dengan I dibagi dengan yang disyaratkan yaitu peluang marginalnya. Yaitu X ya, X-nya sama dengan I. Jadi sebagai contoh, ketika kita mau menghitung yang ini ya, ini adalah peluang bersyarat ketika Y-nya sama dengan 1 ya, diberikan X-nya sama dengan 1. Ya. Peluang Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1, ya berarti kita hitung ini peluang bersamanya 0,01 dibagi dengan peluang yang disyaratkan, yaitu peluang ketika marginal X-nya sama dengan 1 ya, yaitu sebesar 0,71. Ya. Dan seterusnya sama ya, ini adalah peluang marginal untuk Y sama dengan 2 diberikan X sama dengan 1. Ya. Karena syaratnya sama, maka pembaginya sama kan ya, pembaginya sama di sini. Yang ini kan peluang marginal Y sama dengan 3 diberikan X sama dengan 1. Ya, jadi pembaginya sama. Inilah yang ada di sini ya, 0,014, 0,704, 0,282, ini bukan lagi peluang bersama, tapi di sini yang dihitung adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat Y dibagi dengan
peluang bersyarat Y diberikan X-nya. Ya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan setiap barisnya ya, semua kolom pada setiap baris, ini kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Begitu juga pada baris kedua, kita hitung peluang bersamanya, kita jumlahkan, ini setiap barisnya selalu sama dengan 1. Ya. Nah, sebaliknya, kita menghitung peluang bersyarat, sekarang peluang X diberikan Y. Ya. Berarti di sini, untuk yang ini ya, ini adalah peluang X sama dengan 1, diberikan Y sama dengan 1. Ya. Nah, ini 0,01 ini adalah peluang bersamanya, dibagi dengan peluang marginal untuk Y sama dengan 1. 0,04. Ya. Jadi kita dapat 0,25. Ya, dari sini kita bisa lihat ya. Perhatikan bahwa peluang distribusi bersyarat itu tidak sama ya ketika kita balikan yang disyaratkannya. Ya. Kemudian kalau yang ini adalah peluang apa? Ini peluang bersyarat X sama dengan 1 diberikan Y-nya sama dengan 2. Ya. Nah, perhatikan di sini yang disyaratkan beda. Yang ini yang disyaratkan 1, yang disyaratkan Y-nya yang ini 2. Makanya pembaginya beda kan ya. Ini adalah pembagi untuk marginal ketika Y-nya 1. Ini adalah marginal untuk Y sama dengan 2. Ya, dan seterusnya ya, sama ya. Sampai yang ini berarti ini adalah peluang bersyarat ya. Untuk X sama dengan 2 diberikan Y-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau kita menghitung distribusi X bersyarat Y, ketika kita jumlahkan semua baris ya untuk setiap kolomnya ini selalu sama dengan 1. Ya. Oke, nah sebagai contoh, diberikan peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 2 bersyarat Y sama dengan 1, ini berarti kita bisa lihat pada distribusi bersyarat yang ini ya, pada tabel kontingensi yang kedua. Diperoleh nilainya 0,75. Ya. Artinya apa? Ini yang tadi sudah kita bahas ya di slide sebelumnya, ini menyatakan apa? Bahwa di kalangan korban-korban yang meninggal dunia ya, diberikan korbannya meninggal dunia, ada sebanyak 75% yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Ya. Itu ya, jadi struktur peluangnya untuk tabel kontingensi bisa kita lihat ada 3 ya. Distribusi bersamanya, bisa juga kita lihat distribusi marginal, bisa juga kita lihat distribusi bersyaratnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke konsep independen. Ya. Apa itu independen atau juga saling bebas ya? Jadi misalkan kita punya 2 variabel kategorik, itu independen atau tidak, itu artinya tidak mempengaruhi ya. Jadi istilah independen ini sama saja artinya tidak mempengaruhi atau tidak ada kaitan. Tidak mempengaruhi. Ya. Nah, kapan kita bisa nyatakan bahwa kedua variabelnya itu saling independen? Nah, independen atau tidaknya, ini bisa kita amati, evaluasi dari distribusi bersyaratnya. Ya. Jadi kalau distribusi bersyarat Y diberikan X itu tidak berubah untuk setiap kategori X, maka di sini kita katakan X dan Y saling independen. Ya. Atau independen itu juga bisa kita lihat distribusi bersyarat yang sebaliknya. Jadi kalau misalkan X-nya diberikan Y, tidak berubah untuk setiap kategori Y, ini kita katakan X dan Y saling independen. Ya. Nah, kedua kondisi ini bersifat ekivalen ya. Jadi independen itu tidak harus dua-duanya terpenuhi. Salah satu terpenuhi, entah yang Y bersyarat X, ini Y bersyarat X, atau X bersyarat Y, maka kita katakan kedua variabel itu saling independen. Ya, jadi tidak harus dua-duanya ya, salah satu aja. Salah satu terpenuhi, maka X dan Y independen.
Kayak sebagai contoh yang independen itu seperti apa? Contohnya ini, ya. Misalkan kita mengamati distribusi Y bersyarat X, ya. Berarti di sini kita hitung seperti ini ya. Peluang yang ini adalah peluang Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan 1, ya. Yang ini adalah peluang. Ini adalah peluang Y sama dengan 2. Sorry, kebalik ya. Ini Y-nya sama dengan 1. Y sama dengan 1 ya, diberikan. X-nya sama dengan 2, yang ini adalah peluang. Y sama dengan 2 diberikan X sama dengan 1. Ini Y sama dengan 2 diberikan X sama dengan 1. Yang ini adalah peluang Y sama dengan 3 diberikan X sama dengan 1. Yang ini adalah Y sama dengan 3 diberikan X sama dengan 2 ya. Oke, tadi berdasarkan definisinya, independen itu apa? Kalau peluang bersyarat Y diberikan X, itu tidak berubah untuk setiap nilai X yang diberikan. Ya, jadi kalau peluang Y bersyarat X, itu nilai peluangnya tidak berubah atau sama saja untuk setiap nilai X, maka kita katakan independen. Nah, untuk contoh ini, jelas ya, untuk menghitung peluang Y sama dengan 1, diberikan X sama dengan 1 ataupun diberikan X sama dengan 2, peluangnya kan sama. 0,05, ini juga 0,05. Begitu juga yang ini. Ya, peluang Y sama dengan 2, itu nilainya nggak berubah. Untuk X sama dengan 1, ya, dan juga untuk X sama dengan 2. Begitu juga untuk Y sama dengan 3, ketika diberikan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, peluangnya sama. 0,25. Ya. Jadi kalau diberikan distribusi bersyaratnya kalian hitung ya, bersyarat Y diberikan X, ketika peluangnya sama ya, untuk baris pertama dan baris kedua, ini indikasi bahwa X dan Y itu saling independen. Atau sebaliknya, atau ya, bukan dan, atau bisa juga kasusnya adalah kalau setiap kolomnya, ya, setiap ini ya, sebentar, setiap kolom ya, setiap kolom nilainya nggak berubah, sama ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya, ini nilainya sama, begitu juga yang kolom baris kedua ya, setiap kolomnya juga sama, tidak berubah juga, ini indikasi bahwa dia independen. Ya. Karena ini apa? Ini kan peluang bersyarat X diberikan Y ya. Berarti ini kita menghitung peluang X sama dengan 1 diberikan Y sama dengan 1. Yang ini adalah peluang X sama dengan 2 diberikan Y sama dengan 1. Yang ini adalah peluang X sama dengan 1 diberikan Y sama dengan 2. Ini adalah peluang X sama dengan 2 diberikan Y sama dengan 2. Ini peluang X sama dengan 1 ya, diberikan Y sama dengan 3. Ini peluang X sama dengan 1. Oh, sorry, ini 2 ya, X2 diberikan Y sama dengan 3. Ya. Nah, tadi definisi independen itu menyatakan apa? Kalau kita mengamati distribusi bersyarat X diberikan Y, maka nilai peluangnya itu nggak berubah untuk nilai Y yang berbeda, untuk setiap nilai Y. Jadi untuk X sama dengan 1 ya, diberikan Y sama dengan 1, diberikan Y sama dengan 2, diberikan Y sama dengan 3, ini menghasilkan peluang yang sama. Ya. Jadi ini kita katakan independen. Ya. Nah, artinya apa di sini independen? Sebagai contoh ya, misalkan independen di sini kan menyatakan apa? Diberikan korbannya entah itu meninggal, entah itu dia luka-luka, entah itu kalau nggak ada korban, ya peluang si pengemudi memakai sabuk pengaman atau tidak ya diberikan, jadi sama aja ya, jadi peluangnya sama aja ya, peluang si pengemudi memakai sabuk pengaman diberikan korbannya meninggal atau diberikan korbannya luka-luka atau diberikan tidak ada korban, ini peluangnya sama aja sebesar 0,75
Ya, jadi dia independen. Terlepas korbannya apapun ya, peluang memakai sabuk pengaman itu sama besar. Ya. Atau yang ini juga sama, peluang distribusi bersyarat yang Y diberikan X ya. Kalau ini kan yang disyaratkan adalah X. Berarti kita tafsirkan ya, diberikan si pengemudi pakai sabuk pengaman atau enggak, ya, diberikan dia pakai sabuk pengaman atau enggak, korban meninggalnya sama aja, sebanyak 5%. Ya, begitu juga ini. Diberikan si pengemudi pakai sabuk atau tidak, ya, yang korban luka-luka sama, 70%. Begitu juga yang ini ya. Diberikan pengemudinya pakai sabuk atau tidak, ya. Yang tidak ada korban itu proporsinya sebesar 25%. Ya. Jadi ini ya contoh mengenai ketika X dan Y-nya independen, ya. Tapi kalau kejadian distribusi bersyaratnya tidak terpenuhi seperti ini, ya tidak konstan ya. Tidak, kalau untuk Y bersyarat X tidak konstan untuk setiap kolom ya, artinya berbeda, maka itu indikasi bahwa kedua variabel saling berkaitan atau kita sebut dependent. Atau kalau kita amati X bersyarat Y, ketika nilai peluang di setiap barisnya ya, di setiap kolom ya, di setiap kolom ya, ini nilainya sama, nilainya berbeda, berarti indikasinya kedua variabel itu saling dependent ya, kalau nilainya berbeda ya. Jadi kalau contohnya seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa sabuk pengaman dan tingkat kecelakaan itu saling independen. Ya. Oke, itu cara mengevaluasi apakah si kedua variabelnya independen atau enggak ya. Itu bisa kita evaluasi dari distribusi bersyaratnya. Ya. Oke, nah berikutnya ketika kita menganalisis hubungan antara dua variabel ya. Kalau mungkin sedikit mereview waktu kita belajar hubungan antara dua variabel kontinu ya. Kalau dulu misalkan kita mau mengukur hubungan antara misalkan berat badan sama tinggi badan, berat badan sama tinggi badan kan sama-sama kontinu ya. Salah satu indeks atau ukuran untuk mengukur hubungan kalian kenal dulu adalah korelasi Pearson ya. Pakai korelasi biasanya pakai Pearson. Ya, ini kalau variabelnya kontinu ya. Nah, sekarang kalau saya punya dua variabel kategorik, ya jelas itu kan nggak bisa pakai korelasi Pearson, ya karena melanggar asumsi datanya kan harus kontinu ya. Nah, kalau misalkan kita punya dua variabel kategorik, kemudian kita analisis hubungannya dengan meringkasnya melalui tabel kontingensi, maka hubungan di antara kedua variabel ini bisa kita ukur, ya seberapa kuatkah ya hubungan di antara keduanya itu memakai indeks. Beberapa di antaranya di sini adalah kita bisa menghitung beda proporsi atau ada juga relative risk sama odds ratio. Ya, jadi ada 3 indeks yang bisa kita gunakan untuk mengukur hubungan ya atau perbandingan proporsi pada tabel kontingensi. Oke, sebagai ilustrasi, misalkan di sini saya punya proporsi dari 2 sampel ya. Dari 2 sampel atau di sini kita punya populasi 1 sama populasi 2 ya. Katakanlah proporsi di populasi pada populasi 1 ya, proporsi misalkan yang sukses ya. Proporsi kejadian suksesnya ada sebesar Pi1, sedangkan sukses pada populasi kedua sebesar Pi2 ya. Nah, dari populasi ini, kita kan nggak bisa mengamati proporsi sebenarnya ya. Jadi yang kita lakukan kan kita ambil sampel. Kita ambil sampel dari populasi 1, sampelnya sebesar N1. Kita ambil sampel dari populasi 2 sebesar N2 ya. Nah, dari sampel N1 dan N2, kita amati ya, ada berapa kejadian suksesnya. Katakanlah di sampel pertama, kejadian suksesnya sebesar Y1, di sampel kedua, kejadiannya Y2. Ya. Nah, dari informasi ini kita bisa mengestimasi proporsi kan ya. Proporsi sampel pada sampel pertama kita sebut P1 sebagai apa?
kita hitung aja ya frekuensi kejadian sukses pada sampel pertama dibagi dengan sampel pertama N1 ya. Begitu juga proporsi pada sampel kedua kita sebut P2 ya kita hitung. Banyaknya kejadian sukses pada sampel kedua dibagi dengan banyaknya data ya. Di mana estimasi proporsi ini kalau kita mengingat kembali di pertemuan sebelumnya ini kita sebut estimasi maksimum likelihood ya. Oke, nah misalkan di sini kita punya tabel kontingensi yang paling sederhana itu adalah tabel kontingensi 2x2 ya. Jadi kalau tabel kontingensi 2x2 artinya variabel X ada 2 kategori, variabel Y-nya ada 2 kategori ya. Nah, misalkan di sini kita buat dalam bentuk tabel kontingensi ya. Misalkan ini variabel X-nya, misalkan saya bedakan menjadi 2 kelompok ya. Atau misalkan ini kita sebut gender. Ya, misalkan kalau 1 ini laki-laki, kalau 2 ini adalah perempuan. Ya. Kemudian kita punya variabel Y. Ya, Y-nya kita kategorikan sukses atau gagal. Atau kalau pakai contoh yang di awal saya berikan, misalkan sukses ini menyatakan percaya ya, percaya pada kehidupan setelah kematian, sedangkan yang gagal itu artinya dia nggak percaya pada kehidupan setelah kematian. Ya. Nah di sini yang tadi kita ganti aja jadi sukses atau gagal ya. Jadi misalkan untuk ini ya, untuk kelompok pertama ya atau kelompok laki-laki, misalkan kita hitung peluang suksesnya sebesar Pi1 ya. Berarti kita bisa hitung untuk kelompok pertama peluang gagalnya sebesar 1 minus Pi2 ya. Begitu juga untuk kelompok 2 kita hitung peluang suksesnya sebesar Pi2, peluang gagalnya sebesar 1 minus Pi2. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, nilai peluang yang saya tuliskan di dalam tabel kontingensi, ini peluang apa? Peluang bersamakah, peluang marginal, atau peluang bersyarat? Tadi ada 3 kemungkinan ya. Ada yang tahu ini peluang apa yang saya tuliskan di sini? Peluang apa yang dituliskan di sini? Peluang bersama bukan, Bu? Nama siapa? Nindi. Nindi. Ada pendapat lain peluang bersama? Oke, sekarang kalau peluang bersama. Tadi syarat peluang bersama itu apa? Kalau kita jumlahkan semua, totalnya harus berapa? 1 ya. Jadi kalau kita pandang ini peluang bersama, Pi1 tambah 1 minus Pi2, ditambah Pi2, ditambah 1 minus Pi2. Jumlahnya berapa? 2. Ya enggak? Ini kan hilang. Berarti tepat nggak kalau kita sebut peluang bersama? Salah. Bukan ya, bukan. Karena kalau kita jumlahkan, peluang bersama nggak mungkin jumlahnya 2. Karena harus 1. Ya. Berarti apa dong ini? Peluang bersyarat ya. Kalau marginal jelas nggak mungkin, karena marginal itu selalu menjumlahkan setiap kolom atau setiap baris ya. Jadi ini peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat apa? X diberikan Y atau Y diberikan X. Peluang apa? Peluang Y diberikan X ya. Jadi kalau peluang Y diberikan X, ini kita lihat setiap baris ini jumlahnya 1. Ya. Tapi kalau peluang X diberikan Y ya, itu yang setiap kolomnya sama dengan 1. Ya. Karena ini menyatakan apa? Jadi Pi1 ini menyatakan apa? Interpretasinya apa? Ini adalah di kalangan laki-laki ya. Di kalangan ini adalah berarti peluang Y sama dengan sukses diberikan X sama dengan misalkan laki-laki ya. Jadi ini menyatakan apa? Di kalangan laki-laki peluang suksesnya sebesar Pi1. Di kalangan laki-laki juga peluang gagalnya sebesar 1 minus Pi1 ya. Nah yang ini Pi2 ini kan menyatakan peluang bersyarat ya, kondisional.
peluang di mana kita sama ya mengamati sukses, tapi diberikan kelompoknya adalah perempuan atau X-nya sama dengan 2 ya. Jadi diberikan atau di kalangan kelompok perempuan peluang suksesnya sebesar pi 2 ya. Jadi kalau diberikan tabel kontingensi dilihat ya apakah dia peluang bersama atau peluang kondisional ya. Jadi kalau bersama ya lihat aja logikanya jumlahnya dia harus sama dengan 1 ya. Oke, nah sekarang dari tabel kontingensi yang sederhana ini ya, 2 kali 2 kita bisa mengukur hubungan antara X dengan Y, salah satunya kita bisa menggunakan indeks beda proporsi. Ya, di mana beda proporsi ya sesuai dengan namanya. Kita hitung selisih dari proporsi kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya. Jadi contohnya di sini ya, kita bisa hitung beda proporsi itu adalah proporsi yang sukses ya. Jadi kita kurangi pi1 dikurangi pi2, peluang sukses kelompok 1 dengan kelompok 2 yaitu membandingkan peluang sukses di kedua baris ya atau di kedua kelompok ya. Nah, dari perhitungan beda proporsi ini ya, karena proporsi itu kan nilainya di antara 0 dan 1. Maka nilai beda proporsi itu selalu berada di antara rentang -1 sampai 1 ya. Jadi tidak pernah ada di luar -1 dan 1. Nah, kalau beda proporsinya sama dengan 0, artinya apa? Pi1 sama dengan Pi2. Ya, jadi kalau Pi1 beda proporsinya sama dengan 0, ya artinya apa? Ini kan Pi2-nya bisa kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi Pi1 sama dengan Pi2. Nah, kalau kita punya tabel kontingensi di mana Pi1 ini sama ya dengan Pi2, berarti ini saya sebut Pi1 peluang sukses untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti gagalnya juga sama ya. Ini sebesar 1 minus Pi1, 1 minus Pi1. Maka kalau kita dapatkan distribusi bersyaratnya seperti ini indikasinya apa? X dan Y-nya itu saling independen. Ya. Jadi indikasi independen itu apa? Kalau peluang bersyaratnya ya, nilai setiap baris itu sama, atau bisa juga nilai setiap kolom itu sama. Ya. Jadi contohnya di sini kan nilai setiap kolomnya sama ya. Kolom pertama nilai peluangnya sama. Kolom kedua nilainya sama. Ya. Nah, kalau sama berarti ini indikasi tadi ya bahwa X dan Y-nya itu saling independen. Ya. Jadi kalau kita punya beda proporsinya sama dengan 0, maka konsekuensinya kan peluang suksesnya kan sama ya untuk dua kelompok. Ya. Jadi kalau peluangnya sama ya berarti independen si X dan si variabel Y-nya. Ya. Oke, nah ini kan kita berbicara pada tingkat populasi ya. Pi itu kan parameter populasi. Nah, pada prinsipnya kan kita mengambil data yang kita punya itu kan data sampel ya, data sampel. Misalkan kita hitung proporsi sukses pada sampel kita sebut P1 dan P2 ya. Maka selisih dari P1 dan P2 itu bisa kita gunakan untuk menduga atau mengestimasi selisih beda proporsi yang ada pada populasi. Ya. Jadi ini mengenai beda proporsi ya. Jadi artinya kalau beda proporsinya semakin semakin mendekati 0 ya. Jadi kalau beda proporsinya mendekati 0 ya atau semakin mendekati 0, ini indikasinya apa? Bahwa X dan Y-nya itu saling independen. Ya. Tapi kalau si beda proporsinya ya, beda proporsinya itu jauh dalam tanda mutlak ya, jauh lebih besar dari 0, berarti hubungannya apa? Hubungannya semakin erat ya. Jadi X dan Y itu saling dependent atau saling berhubungan. Ya. Jadi saling dependent ini artinya apa? Peluang sukses itu bergantung pada kelompok, bergantung pada jenis kelamin, kalau kelompoknya jenis kelamin ya. Jadi sukses seseorang mendapatkan kejadian sukses itu bergantung pada jenis kelamin, kalau saling independen. Ya.
Oke. Nah, selanjutnya di sini karena P1 minus P2 ya. Tadi kan kita berbicara proporsi sukses pada sampel. P1 dikurangi P2, ini kan kita sebut dengan apa? Nilai statistik ya. Ini kan pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Di mana masih ingat, statistik itu adalah segala sesuatu yang kita hitung pada sampel. Ya. Dalam hal ini, statistik yang kita hitung adalah beda proporsi sukses pada sampel. Ya. Dan masih ingat bahwa setiap statistik yang kita hitung pada sampel itu punya distribusi sampling. Ya, kalau punya distribusi sampling, artinya apa? Statistik itu selalu punya min-nya, selalu punya nilai varian atau punya standar deviasi. Ya, katakanlah misalkan kita punya distribusi sampling dari si statistik ini adalah P1 dikurangi P2. Ini distribusi samplingnya. Ya. Nah, setiap distribusi sampling itu kan bisa kita karakteristik dengan nilai min-nya dan juga nilai standar deviasinya. Cuman masih ingat standar deviasi pada distribusi sampling itu kita sebut dengan standar error ya. Jadi standar error itu sebenarnya kita hitung standar deviasi tapi khusus untuk nilai statistik ya. Nah, di sini kalau kita punya statistiknya adalah P1 dikurangi P2, maka kita bisa hitung. Kita bisa turunkan standar errornya atau standar deviasinya. Ya. Di sini saya sebut SE, singkatan dari standar error dari nilai statistik P1 dikurangi P2 ya. Ini tidak akan saya turunkan ya. Kita langsung pakai aja nih formulanya. Diberikan oleh ini ya, akar dari peluang sukses pada kelompok pertama dikali ini peluang gagal pada kelompok pertama dibagi dengan banyaknya sampel pada kelompok pertama ya. Ditambah ini peluang sukses kelompok kedua dikali peluang gagal kelompok kedua dibagi dengan banyaknya data ya. Jadi ini standar error yang bisa kita turunkan dari beda proporsi ya. Nah, kalau standar errornya sudah bisa kita turunkan, maka dengan mudah kita bisa bangun selang kepercayaannya. Ya, misalkan kita mau menghitung selang kepercayaan 1 minus alfa ya, atau biasanya alfanya kalau kita pakai 5%, berarti selang kepercayaannya, ini alfanya 5% ya, berarti selang kepercayaannya kita menghitung selang kepercayaan untuk 95%. Ya. Nah, menghitung selang kepercayaan, prinsipnya selalu sama ya. Itu adalah kita hitung sebagai nilai statistiknya, misalkan kita punya statistiknya sembarang ya, saya sebut theta topi, ya, ditambah dengan ini adalah nilai kritis ya, nilai titik kritisnya kalau misalkan dia berdistribusi normal ya, si statistiknya berdistribusi normal, maka Z alfa per 2 dikali dengan standar error dari si nilai statistiknya, theta topi. Ya. Nah, sekarang theta topinya yang kita hitung kan adalah beda proporsi ya. Ya kita ganti aja. Sekarang theta topinya adalah P1 dikurangi P2 ya. Ditambah plus minus titik kritisnya ya. Dikalikan dengan standar errornya apa? Ya standar error dari si statistiknya ini kan diberikan oleh persamaan ini. Ya. Makanya di sini saya tuliskan ya, selang kepercayaannya itu adalah nilai statistiknya plus minus titik kritis dikalikan dengan standar error dari si statistik yang kita hitung. Ya. Oke, sebagai contoh, di sini misalkan saya ingin menganalisis ya, bagaimana hubungan antara kelompok pasien yang diberikan obat aspirin dan obat placebo ya, dan serangan jantung. Jadi misalkan di sini ada pasien yang memiliki penyakit jantung ya, kemudian di sini kita punya suatu obat yang kita sebut aspirin, di mana aspirin ini di kalangan kesehatan ya, ini bisa meredakan penyakit serangan jantung ya. Nah, ini kelompok X-nya ya kita bagi dua ya. Ada kelompok yang diberi obat yaitu obat aspirin dan ada kelompok yang diberikan obat bohong-bohongan. Kita sebut placebo.
Jadi placebo itu si pasien itu seperti diberikan obat, kayak dikasih pil ya, dikasih kapsul, tapi di dalam kapsulnya itu nggak ada apa-apa, tidak ada bahan kimianya, tidak ada obatnya, ya. Jadi obat bohong-bohongan. Jadi biasanya kadang mungkin pasien itu kan kadang sugesti ya, kadang dengan sugesti itu sebenarnya mungkin bisa menyembuhkan penyakit seseorang, ya. Jadi placebo ini seperti memberikan sugesti aja, seolah-olah dia sudah minum obat, padahal sebenarnya nggak minum obat, ya. Jadi ingin dilihat ya, apakah dengan sugesti aja si pasien itu bisa sembuh atau enggak, ya. Jadi di sini kita punya dua kelompok ya, kelompok yang tidak diberikan obat placebo sama yang diberikan obat aspirin, ya. Kemudian kita berikan kepada pasien yang memiliki riwayat serangan jantung ya. Kemudian kita amati ya, dia mengalami serangan jantung enggak? Ya, serangan jantung iya atau bisa jadi tidak mengalami serangan jantung. Ya. Misalkan di antara orang yang diberikan obat aspirin, yang diberikan aspirin itu ada berapa? Ada ini ya, 11.037 orang ya. Dari 11.037 orang yang diberikan aspirin, 104 itu mengalami serangan jantung, sisanya 10.933 tidak mengalami serangan jantung. Ya. Kemudian di antara kelompok yang diberikan placebo, ya, ini ada 11.034, nggak beda jauh ya, hampir seimbang jumlah pasien pada kedua kelompok ya. Di antaranya yang mendapatkan placebo ada 189 yang mengalami serangan jantung, sisanya itu tidak mengalami serangan jantung. Ya. Kemudian di sini yang saya hitung adalah proporsi, katakanlah ini sukses ya. Kalau tadi kan kita sebut sukses dan gagal. Katakanlah suksesnya itu mengalami serangan jantung, yang gagal itu tidak mengalami serangan jantung. Ya. Berarti dari sini sampel data ini kita bisa hitung ya. P1 yaitu peluang sukses atau peluang mengalami serangan jantung. Kita hitung sebagai 189 dibagi dengan ini ya, di antara kelompok yang pertama, placebo. Dapat peluangnya 0,0171 ya. Begitu juga kita bisa hitung P2. Jadi ini adalah peluang mengalami serangan jantung di kalangan orang-orang yang mendapatkan obat aspirin ya. Jadi 104 serangan jantungnya, sedangkan yang mendapatkan aspirin sebesar 11.037. Kita dapatkan peluangnya 0,0094 ya. Dan sekali lagi ini yang kita hitung peluang apa? Ini adalah peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat apa? Peluang Y, serangan jantung ya, mendapatkan serangan jantung atau tidak diberikan. Kelompoknya itu dari placebo atau dari si aspirin. Ya, jadi ini adalah peluang bersyarat. Ya. Oke, nah beda proporsi tadi bisa kita hitung ya, di mana beda proporsi itu kita menghitung selisih ya dari peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat untuk sukses ya, peluang bersyarat dari kejadian sukses diberikan dari kelompok 1, nah ini ya, dikurangi peluang bersyarat kejadian sukses serangan jantung di kalangan kelompok aspirin. Ya. Jadi kita kurangi ya, 0,0171 dikurangi 0,0094. Jadi kita dapatkan proporsinya sekian ya, bedanya sebesar 0,0077 ya. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, standar error dari beda proporsi sampel, kita pakai rumus yang diberikan di slide sebelumnya. Ya. Kita substitusi aja ya, ini kan peluang sukses ya, peluang sukses di kelompok placebo, dikurangi, ini adalah peluang gagalnya di kelompok placebo dibagi dengan banyaknya orang yang diberikan placebo. Ditambah yang ini adalah peluang sukses di kelompok aspirin, dikalikan dengan yang ini adalah peluang gagal ya, atau peluang tidak mengalami serangan jantung di kelompok aspirin, dibagi dengan banyaknya orang di kelompok aspirin ya. Dari sini kita dapat ya, standar errornya 0,0015 ya. Nah, dari sini kita misalkan mau membangun selang kepercayaan 95% untuk beda proporsi populasi ya.
maka tinggal kita substitusikan ke rumus tadi ya, selang kepercayaan. Ini beda proporsinya, ditambah plus minus ya. Titik kritisnya, karena kita pakai alfanya 5%, kan titik kritisnya jadi 1,96 ya. Dikalikan ini standar errornya. Ya. Berarti kita dapatkan selang kepercayaan 95% untuk beda proporsi, yaitu di selang 0,005 sampai dengan 0,011. Ya. Nah, tafsirnya apa? Selang kepercayaan ini memiliki interpretasi bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, saya yakin bahwa beda proporsinya itu berada di antara beda proporsi populasi ya, berada di antara 0,005 sampai dengan 0,011 ya. Nah, dari sini kita bisa lakukan semacam statistika inferensial ya, karena selang kepercayaan itu kan bisa kita gunakan untuk melakukan statistika inferensial, menyimpulkan pada tingkat populasi berdasarkan sampel yang kita punya. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, selang kepercayaannya itu kan tidak memuat angka 0. Ya, ini kan tidak ada angka 0 di antara 0,005 sampai 0,011. Ya, tidak memuat angka 0. Tidak mengandung angka 0. Maka kita bisa simpulkan apa? Bahwa perbedaan tingkat serangan jantung ada ya, maka ada perbedaan tingkat serangan jantung pada kelompok aspirin dan kelompok plasebo. Atau dengan kata lain, kita bisa simpulkan bahwa tingkat serangan jantung itu bergantung pada apakah si pasien mendapatkan aspirin atau plasebo. Ya. Jadi dengan kata lain kita katakan X dan Y itu saling dependen. Ya. Jadi apakah si pasien mengalami serangan jantung atau tidak, dia bergantung. Apakah dia memakai obat aspirin atau memakai plasebo. Ya. Jadi kenapa kita katakan saling dependen? Karena selang kepercayaannya itu tidak memuat angka 0. Ya. Karena sekali lagi ingat ya, kalau beda proporsinya sama dengan 0, artinya apa? Kan tadi artinya X dan Y saling independen. Ya. Beda kalau saya dapatkan misalkan 95% selang kepercayaannya, katakanlah saya dapat nilainya seperti ini. Minus 0,01 sampai 0, misalkan 23. Ya. Nah, ini bisa kita lihat, selang kepercayaannya mengandung angka 0. Karena 0 kan ada di antara negatif sama positif ya. Kalau ada angka 0, berarti kita simpulkan apa? X dan Y saling independen. Ya. Jadi dari selang kepercayaan kita bisa melakukan statistika inferensial ya. Dalam hal ini bisa kita simpulkan karena selang kepercayaannya ini tidak memuat angka 0 ya, maka kita katakan serangan jantung ya. Bagaimana si pasien mengalami serangan jantung itu bergantung pada kelompoknya dari mana ya, apakah dia dari aspirin atau dari plasebo ya. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat ya, karena selang kepercayaannya itu positif, ya, maka nilai Pi1 dikurangi Pi2 kan lebih besar dari 0 ya. Ini karena kan selang kepercayaan untuk Pi1 dikurangi Pi2. Ya. Ini kan selang kepercayaan selisih dari Pi1 kurangi Pi2. Karena selang kepercayaannya positif, maka kita bisa tuliskan Pi2-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi Pi1 lebih besar dari Pi2. Jadi dari sini kita bisa simpulkan apa? Artinya serangan jantung, tingkat serangan jantung itu akan lebih rendah pada kelompok aspirin dibandingkan kelompok plasebo. Ya. Karena Pi1 ini apa? Pi1 ini kan peluang serangan jantung pada kelompok plasebo ya. Pi1 ini pada kelompok plasebo. Ya. Sedangkan Pi2 ini kan peluang sukses atau peluang serangan jantung pada tingkat aspirin. Ya. Nah, karena peluang mendapatkan serangan jantung pada plasebo lebih besar dibandingkan kalau dia mengambil aspirin ya,
Artinya kan bisa kita simpulkan serangan jantungnya itu akan lebih rendah kalau si pasiennya itu menggunakan aspirin, ya. Karena kalau nggak pakai aspirin kan peluangnya lebih besar, ya. P1-nya lebih besar dari P2. Jadi artinya di sini kita juga bisa simpulkan ya, selain bahwa X dan Y independen, kita bisa simpulkan bahwa tingkat serangan jantung itu akan lebih rendah ya kalau si pasiennya itu menggunakan obat aspirin. Ya. Ada ini ada lagi ya, uji beda ya. Oke, tadi kita berbicara selang kepercayaan ya. Nah, statistika inferensial selain kita menggunakan selang kepercayaan, kita juga bisa menggunakan hipotesis ya. Nah, di sini kita bisa berhipotesis, kita tuliskan ya, di mana hipotesis nihilnya berbunyi bahwa peluang sukses di kedua kelompok itu sama. Jadi H0-nya kita tuliskan P1 sama dengan P2. Di mana alternatifnya ya, ini P1 tidak sama dengan P2 ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya di hipotesis H0 atau di H1? Pernyataan yang menyatakan bahwa kedua variabel itu independen. Independennya di mana? H0 atau H1? Pernyataan kedua variabelnya independen. Bunyinya ada di H0 atau di H1? No, bukan Bu. Ya, betul ya. Nama siapa tadi? Putri Maharani. Putri ya. Oke, jadi benar ya. Putri pernyataan independennya di H0 ya. Karena P1 sama dengan P2 ini kan ekuivalen dengan menyatakan apa? Beda proporsinya sama dengan 0. Ya. Jadi H0 itu ekuivalen dengan menyatakan beda proporsinya 0. Atau beda proporsinya 0, ini ekuivalen dengan menyatakan X dan Y-nya independen. Ya. Berarti kalau H0-nya independen, berarti H1-nya menyatakan dependen. Ya. Oke, nah untuk melakukan uji hipotesis, kita perlu menghitung statistik ujinya. Statistik ujinya apa? Statistik ujinya sebenarnya sama seperti statistik uji pada uji hipotesis lainnya ya. Di mana kalau kita mau melakukan menghitung statistik uji, Z, itu selalu kita hitung sebagai misalkan statistiknya adalah theta topi, dikurangi dengan apa yang kita hipotesiskan di bawah H0, misalkan kita sebut theta 0. Jadi misalkan saya punya H0-nya seperti ini ya. Misalkan saya menguji parameter theta. Theta-nya misalkan sama dengan theta 0. Berarti H1 theta-nya tidak sama dengan theta 0. Ya. Maka untuk menguji hipotesis ini, ya statistik ujinya, katakanlah dia berdistribusi normal ya, maka statistik ujinya standar ya. Ini estimatornya yang kita hitung pada sampel, theta topi, dikurangi nilai theta pada hipotesis nihil, dibagi dengan standar error dari statistik yang kita uji. Standar error dari theta topi. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Theta topinya, tetanya ya, parameternya bukan theta, tapi parameternya ini. Beda proporsi populasi. Ya. Berarti di sini kita ganti ya. Theta topinya apa? Untuk mengestimasi parameter populasi, P1 dikurangi P2, theta topinya kan berarti kita ganti jadi apa? P1 dikurangi P1 dikurangi P2. Ya. Nah, sekarang theta 0-nya berapa? Hipotesis kita, ya, nilai theta 0-nya kan yang ini, sama dengan 0. Kita kurangi 0. Kemudian standar error-nya apa? Standar error-nya sebenarnya kita bisa pakai standar error yang ini ya. Nah, pakai standar error yang nah ini. Ya. Kita pakai standar error yang ini. Ya. Kita bisa tuliskan nah ini ya. Jadi kalau kita tuliskan karena dikurangi 0 ini bisa hilang ya. Dibagi dengan standar error dari theta, bukan theta topi, tapi dari P1 dikurangi P2 ya. P1 dikurangi P2.
2. Ya. Nah, kebetulan di sini kalau kita amati statistik ujinya yang atas sama ya, P1 dikurangi P2 dibagi, nah kebetulan di sini standar errornya nggak sama dengan yang tadi saya sebutkan yang kita lihat pada slide sebelumnya ya. Nah, kenapa berbeda? Di sini ada asumsi. Ada asumsi di mana karena statistik ujinya itu kan kita bangun di bawah H0, di mana H0-nya itu berbunyi apa? Proporsi sampel ke 1 itu sama dengan proporsi pada populasi kedua. Jadi kita asumsikan kedua kelompok itu proporsi suksesnya sama. Ya. Jadi artinya apa? Di sini kita pooling ya, di mana sebelumnya kita punya persamaan, ya. Persamaannya tadi apa? P dikurangi 1 minus P, sorry, P1 ya, 1 dikurangi, kita pakai Pi ya, sorry. Kan tadi rumusnya Pi1 dikalikan ya dengan 1 minus Pi1 dibagi N1. Ditambah Pi2 dikalikan 1 minus Pi2 dibagi N2. Ya. Oke, nah di sini karena kita asumsikan kedua kelompok itu di bawah H0 ya, kedua proporsinya sama, maka di sini kita pooling. Kita asumsikan bahwa kedua kelompok itu berasal dari populasi yang sama. Jadi makanya di sini kita hitung cukup satu nilai P. Jadi kita anggap bahwa kedua kelompok berasal dari satu populasi yang sama. Karena ada asumsi di sini ya. Jadi kita anggap dari satu populasi yang sama, makanya proporsi sukses kita hitung sebagai banyaknya kejadian sukses dari kedua kelompok, Y1 ditambah Y2 dibagi dengan total semua data. Karena ini ya, jadi kita gabung. Ya, peluang suksesnya kita anggap hanya ada 1. Karena tadi kita asumsikan kedua kelompok memiliki proporsi yang sama. Ya. Jadi karena nilai Pi-nya sama ya, jadi kalau kita estimasi, P1-nya kan kita estimasi dengan nilai Pi. Pi1 kita estimasi dengan P1 ya. Karena P1 dan P2 sama, berarti kita punya P. 1 dikurangi P, dibagi dengan N1, ditambah ini Pi2-nya kita asumsikan sama dengan Pi1, berarti P juga kan ya. 1 dikurangi P, dibagi dengan N2 ya. Jadi dari sini kita punya apa? Di sini bisa kita tuliskan, ya. Walaupun di sini harusnya ini ya, harusnya ada pendekatan juga. Jadi kita anggap karena dia dari satu populasi yang sama, ini kita keluarkan ya, 1 minus P dikalikan dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Ya, ini pendekatan aja. Ya. Jadi ini seperti kita pooling, kita gabung kedua populasi sebagai satu populasi yang sama. Karena asumsi di bawah H0, kedua distribusi, kedua kelompok memiliki proporsi yang sama ya. Jadi prinsipnya sama ya. Di sini adalah ketika kita membangun statistik uji, ini prinsipnya ini ya selalu sama. Dan di bawah hipotesis nihil, statistik ujinya mengikuti distribusi normal baku ya. Jadi minnya 0, variansinya 1 ya. Oke, nah kembali menggunakan contoh yang tadi, kita bisa melakukan uji hipotesis ya. Untuk beda proporsi ya, apakah kedua proporsi suksesnya sama untuk kelompok plasebo sama aspirin ya. Di sini pertama untuk menghitung statistik ujinya, kan diperlukan standar error ya, di mana standar errornya kita harus menghitung nilai P. P-nya itu adalah gabungan ya, peluang sukses gabungan dari dua kelompok. Ya. Jadi ini adalah kejadian sukses di kelompok plasebo, ini kejadian sukses di kelompok aspirin dibagi dengan total semua data. Ya. Jadi kita dapatkan peluang suksesnya dari gabungannya sebesar 0,0132. Kemudian statistik ujinya, tadi ini adalah selisih ya. Yang ini adalah selisih atau beda proporsi dari kedua kelompok, ya, dibagi dengan standar deviasinya, standar errornya ya. Di mana standar errornya kan tadi apa? Rumusnya ini adalah P dikali peluang gagalnya 1 minus P, dikalikan ini 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dari sini kita dapat Z-nya sebesar statistik ujinya 5,001 ya. Nah, kalau misalkan karena kita tahu si
statistik ujinya mengikuti distribusi normal baku, ya, maka daerah penolakannya bisa kita lihat kalau kita ambil alfanya 5%. Jadi masih ingat ya, berarti kita ambil titik kritisnya ini 1,96. Karena ini kan luasnya 2,5% ya. Yang sebelah kiri ini minus 1,96. Nah, karena nilai statistik ujinya itu jatuh di sini ya, di daerah yang diarsir, ya ada di sini, maka karena dia jatuh di daerah penolakan H0, maka kita simpulkan H0-nya ditolak ya. Jadi karena Z hitungnya itu sama dengan 5,001 ya, dalam tanda mutlak ini lebih besar dari 1,96, maka kita tolak H0. Ya. Berarti kita simpulkan apa? Tolak H0 berarti independen atau tidak independen antara X dan Y. H0-nya tadi menyatakan independen, H1-nya menyatakan dependent. Ya. Jadi karena H0-nya kita tolak ya, berarti kita simpulkan H1. Artinya kedua variabel itu saling dependen. Ya. Jadi kesimpulannya sama ya. Tadi waktu kita bangun selang kepercayaan juga menyatakan ada hubungan ya antara tingkat serangan jantung dengan kelompok pasien di mana dia mendapatkan obat. Begitu juga dengan uji hipotesis juga sama ya. Kesimpulannya bahwa kedua variabel itu saling dependen. Ya. Nah, untuk uji hipotesis ya, di sini yang tadi kita bahas ini membandingkan statistik uji ya, Z hitung dengan titik kritis. Atau pengambilan kesimpulan bisa kita hitung p-value ya. Di sini kalau kita hitung p-value-nya ini jauh lebih kecil dari 5%. Jadi karena p-value-nya lebih kecil dari 5%, ya, ini juga sama kesimpulannya bahwa H0-nya itu kita tolak. Atau dengan kata lain, karena H0 ditolak, berarti ada hubungan ya antara si X dengan si Y-nya. Oke, nah di sini saya kasih catatan ya, bahwa uji ini hanya berlaku kalau sampelnya besar. Karena tadi si Z-nya itu kita asumsikan berdistribusi normal baku ya. Dengan catatan, biasanya ini pendekatan menggunakan teorema central limit ya. Tapi kalau misalkan sampelnya kecil, dianjurkan jangan pakai ini, ya, karena nanti hasilnya belum tentu valid ya. Nah, untuk sampel kecil nanti kita akan bahas juga ya. Nanti uji hipotesisnya nanti kita sebut Fisher exact test ya. Jadi idenya mirip seperti proporsi binomial di minggu lalu ya. Di minggu lalu kita belajar seperti score test, ball test, sama likelihood ratio test. Itu adalah menguji proporsi binomial dengan asumsi kejadian suksesnya atau kejadian gagalnya cukup besar. Tapi begitu kejadian sukses atau gagalnya relatif kecil, maka jangan pakai yang tadi, pendekatan normal, tapi pakai binomial exact test ya. Itu untuk yang hanya berbicara satu variabel. Nah, sekarang karena kita punya dua variabel kategorik, ketika misalkan sampelnya relatif kecil, maka di sini dianjurkan nanti kita pakai Fisher, kita sebut Fisher exact test ya. Jadi Fisher exact test ini idenya mirip seperti binomial exact test. Jadi kita menggunakan distribusi yang sebenarnya dari si data, yaitu menggunakan distribusi binomial ya. Oke, saya kira itu aja dulu ya untuk materi hari ini. Jadi kita baru bahas satu ukuran menggunakan beda proporsi aja ya. Nanti di minggu berikutnya kita bahas relative risk, ini adalah ukuran yang jauh lebih baik dibandingkan beda proporsi. Untuk kasus yang seperti apa ya nanti kita bahas di minggu depan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo, masih menyimak ini? Ibu belum ada. Belum ada, oke. Kalau nggak ada ya berarti nanti latihan soal ya. Biasa saya kasih kuis ya. Cuman untuk kuis yang sekarang itu sifat beberapa soal itu sifatnya
essay ya, jadi bukan pilihan ABC, jadi nggak semuanya ABC, jadi misalkan saya kasih nih, misalkan saya kasih tabel kontingensi, kemudian nanti saya minta berapa peluang bersyaratnya, berapa peluang marginalnya. Ya. Nah, itu nanti kalian jawab ya. Jawab diisi ya. Angkanya berapa? Ditulis aja bilangannya. Jadi nggak perlu ditambah kata-kata. Misalkan kalian tulis peluang marginalnya sama dengan sekian, tidak perlu ya. Jadi isi aja. Nilai peluangnya itu berapa? Ya. Jadi supaya latihan tidak hanya mengandalkan pilihan jawaban A, B, C, D ya, tapi untuk beberapa soal itu ada ya, tetap ada pilihan jawabannya ya. Oke, nanti silakan dikerjakan ya. Biasa nanti saya kasih waktu 1 minggu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau dibahas, insya Allah kita lanjut lagi ya, ketemu lagi minggu depan ya. Oke, itu aja ya dari saya materinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.